Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Aceng, bisa nggak anterin Lela sebentar? Ketiban gajah kamu baru tahu. Warungnya Kang Akum 10 bulan lagi. Nah, kalau Dede Cantik mau, kita over kontrak. Biasanya kalau over kontrak tuh nggak mahal, murah. Kita bisa jualan pulsa di sana. Boleh, A? Beneran Dede Cantik mau? Mau? Sekarang Asobri tanya ke Kang Akum dulu ya. Ya, A. Mudah-mudahan teh dikasih murah ya. Amin. Ya sudah, Asobri jalan dulu. Ya, A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, A. Iya. Ngebut-ngebut. Iya. Jadi gini doinya, sekarang kita mulai dari awal nih ya. Tatang ngutang ke kas RW. Lalu Pak Ustadz RW itu mengadakan undian. Tatang memberikan uang 500.000 kepada Pak RW. Nah, uang yang di Pak RW itu dipergunakan untuk membayar hutangnya Tatang ke kas RW. Dan sisa uang yang di Pak Ustadz RW itu dibayarkan untuk membayar hutang ke Entin. Berarti ngutangnya cuma sekali sama Entin. Berarti 2 kali dong, Ceng, hutangnya sama RW. Sama Entin juga nambah hutangnya, Ceng. Ini gara-gara undian, ini zolim, Ceng. Pasti doi. Duh ampun pedut, kamu teh senang banget ngeliat orang pusingnya, orang kusut. Nih gini, jadi Entin itu, Entin, duh saya jadi pusing kan. Udah kamu aja yang jelasin kumah. Dengerin saya baik-baiknya, Doi. Iya, Kum. Tatang itu punya hutang sama Entin, Mang Apip, Koswara, dan sama kas RW. Nah, Pak Ustadz ngadain undian itu agar hutangnya Tatang bisa terbayarkan ke mereka. Tuh Doi, apa nggak zolim? Orang udah punya banyak utang, suruh beli undian coba. Tuh, Kum. Bener Kang Dadang, Kum. Ampun pedut, kamu teh senang banget ngeliat orang kusutnya. Ceng, kamu mah nggak ngerti, Ceng. Udah kamu diem aja, Ceng. Biarin saya, Akum sama Kang Dadang yang ngomong. Gayanya kayak yang iya aja melehoy. Iya, Ceng. Mestinya kalau Pak Ustadz tahu Tatang itu banyak utangnya, Pak Ustadz itu harusnya bayarin utang Tatang. Jangan bikin undian. Kalau Pak Ustadz itu bikin undian, berarti Tatang ngutang lagi sama yang lain. Itu makanya undian itu haram. Tatang itu jadi banyak lagi utangnya sama orang. Ini siapa sih yang mulai ngomong beginian nih? Hah? Oh, nih doi, kita mulai dari awal lagi nya doinya. Di Cibatu sudah mulai musim mangga, Kang. Gimana kalau kita teh ke sana? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar Bos Idan. Undiannya teh bohong-bohongan. Saya rugi 250.000. Itu bukan rugi, Tang. Itu namanya bayar hutang. Giliran hutangnya semangat. Giliran bayarnya males. Saya teh bukan males Bos Idan, tapi saya lupa. Sarua kene atuh Kang Tatang, alias sama saja. Kenapa ya Bos Idan? Saya teh kepengen motor terus. Jangan dipikirin Kang Tatang. Kalau nggak dipikirin mah nanti juga kebeli sendiri. Ah Kang Inin mah, dipikirin aja saya teh nggak kebeli. Apalagi nggak dipikirin. Bahagia banget ya orang-orang sudah punya motor. Besok saya sama ini mau ke Cibatu. Tapi kalau kamu stres, nggak usah ikut. Siap Bos Idan.
Selalu kayak gini cuy. Kemanapun saya pergi, saya selalu mengganggu rumah tangga orang lain cuy. Saya juga heran cuy, kenapa cewek-cewek tergila-gila sama saya? Padahal baru nginep di rumah mereka semalam 2 malam cuy. Istrinya langsung kabur. Menghindar dari pesona saya cuy. Walaupun mereka tergila-gila sama saya, mereka rela kabur dari rumah meninggalkan suaminya cuy. Tapi saya nggak mau berbahagia di atas kesedihan teman sendiri. Mudah-mudahan kepergian saya ini bisa membuat istri kamu kembali pulang ya cuy. Saya pergi dulu ya cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pahamnya Doi, tujuannya Pak Ustadz agar warga membayar hutang mereka. Karena kalau warga tidak dibeginikan, warga lupa sama hutang mereka. Kasihan Mang Apip, kasihan Koswara, kasihan Entin. Saya bingung, Kum. Padahal tadi saya nggak bingung loh, Kum. Setelah saya ngomong sama Kang Dadang, saya jadi bingung. Makanya Doi, jangan terlalu banyak ngobrol sama setan. Yang tadinya nggak bingung jadi bingung. Yang bingung tambah bingung. Tuh, lihat tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Aceng, bisa nggak anterin Lela sebentar? Oke, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lela. Kita ada tempat di Jeddah, Bu Yoyo. Tapi untuk bulan Februari, TKW dari Majalengka sudah tidak memperpanjang kontraknya lagi. Jadi saya harap Lilis bisa menggantikan posisinya. Berarti Lilis sudah bisa masuk badai pelatihan ya, Pak? Iya, lusa Bu Yoyo. Jadi sekarang Bu Yoyo sudah bisa segera memberikan informasi ini ke Lilis, ya? Baik, Pak. Mas Suha pasti senang sekali dengar kabar ini. Apalagi sekarang Mas Suha lagi sakit, Pak. Sakit? Sakit apa Bu Yoyo? Katanya sih pusing-pusing, sakit kepala begitu. Oh, iya, iya. Jangan-jangan Lela memang ada rasa sama Aceng. Bu, diajak-ajak itu belum tentu juga dia suka. Bisa jadi cuma disuruh-suruh. Kamu kenapa sih, Dan? Sepertinya tidak suka sekali kalau Aceng disukai sama orang. Bukan tidak suka. Tapi ini fakta, fakta. Kan tadi kamu lihat sendiri bagaimana Lela sama Aceng. Itu seperti ada keterikatan khusus, Dan. Kenapa sih kamu kelihatannya jadi gelisah begitu? Hah? Cemburu ya? Hah? Cemburu? Untuk, saya masih bingung, Kum, sama masalah undian yang tadi. Udah Doi, pusing ah. Kita teh sudah dibohongin sama Pak Ustadz. Kirain dapat motor. Gak taunya dipaksa suruh bayar hutang. Mana uang saya tinggal 300.000 buat sampai akhir bulan. Kamu masih mending ada 300.000 kan? Saya masih sisa 200.000. Saya teh semalam sudah ngimpi-ngimpi punya motor. Sekurang-kurangnya dapat kulkas. Jadi Veronica bisa minum air dingin setiap hari. Besok-besok kalau Pak Ustadz bikin acara, kita teh harus hati-hati. Kita cek dulu kebenarannya. Bohong atau tidak. Iya, ya.
Tang, jangan ngelamun lagi. Nanti stres. Istighfar Kang Tatang. Bos Idan teh sudah tahu ya kalau undian itu bohong-bohongan. Bos Idan teh atuh. Bos Idan mah jahat. Kenapa nggak ngasih tahu saya? Tang, kalaupun kemarin saya ngasih tahu kamu nggak bakalan percaya, Tang. Kang Idan sudah sering bilang, jangan diharapin, jangan terlalu dipikirin. Harusnya Kang Tatang teh ngerti, itu teh maksudnya ngelarang. Makanya, Tang, kalau denger hadiah teh, mata jangan kalap. Orang ngirim SMS, ngasih tahu menang undian, percaya. Orang telepon ngasih tahu dapat hadiah, percaya. Makanya, Tang, otak itu isinya jangan cuma motor, kulkas. Akal sehatnya harus jalan, Tang. Saya malah dapat untung 100.000 dari Kang Casman. Begitulah, Tang. Kebodohan seseorang, keuntungan bagi yang lainnya. Nin, kita jalan, kita lihat-lihat. Siapa tahu ada peluang bisnis. Ronaldo diajak kan? Gak usah, Nin. Kita titipin aja di Pipin. Iya, Kang. Bawa ke dalam Ronaldonya. Iya, Kang. Saya ikut ya Bos Idan. Iya. Ayo. Doi, udah lupain soal undiannya. Yang penting kan sekarang Mang Apip, Entin, sama Koswara bisa punya modal lagi untuk dagang. Ya? Iya, Kum. Dang, kembaran kamu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akum, Kang Idoy. Sini sayang. Kok Kang Dadang nggak disebut? Kang Dadang, jadi nggak kita jalannya, Kang? Jalan. Jalan kemana? Ya terserah Kang Dadang. Kan kemarin Kang Dadang yang ngajak. Siapa yang ngajak kamu jalan? Ada-ada aja. Yang Kang Aceng bilang. Aceng kamu dengerin. Durjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang, nggak sopan. Kang Akum, sepertinya Kang Dadang tidak suka sama saya ya. Kamu jangan berprasangka buruk, dong. Kang Dadang suka sama kamu. Tapi kan kalau setiap kali ketemu, Kang Dadang selalu pergi. Itu Kang Dadang ada keperluan, dong. Dia mau ke Cibatu. Kapan Kang Dadang ngomong begitu, Kum? Udah, kita nongkrong di rumah saya aja yuk. Ayo. Mau kemana, Kang? Mau pulang, dong. Kasihan Esi sendirian. Iya, Kang Akum. Saya bukannya mau ninggalin kamu, dong. Saya mau ikut Akum. Iya, Kang Idoy. Assalamualaikum, dong. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang.